Yang terhormat pula para pengasuh Pondok Pesantren Robotul Mujahidin hadir dan mriki punyai al barokah ketua yayasan ini ketua yayasan ya capat nih Pulau Pangling AS Bandung tambah kuatan ya Masya Allah tapi ketua yayasan ya Masya Allah kalau sebut capat ngomong aja akrabnya nonton ya dan Masya Allah mungkin beliau diberi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengantarkan pondok ini lebih maju dan lebih bermanfaat. Allahumma amin. Yang kula hormati para khadimin khadimat al-asatid wal asatidah ingkang sampun rawuh mriki ngaos bareng lek kula niki ngalap berkah mriki ngalap berkah sampun disebat kalipun pengasuh kathah masyayikh sampun mriki kula melu-melu mawon kula boten kajengi ngaji saya tidak akan ngaji tapi ngalap berkah yang sudah lewat-lewat semoga kami juga dapat keberkahan ya Allah dan mohon doanya kami sekeluarga di bawah rombongannya Kiai Nisuddin Masruri ya sama ketua yayasan pula tapi sudah berdampingan ketua yayasan kayaknya sudah ada connect karena Robotul Mujahidin itu lebih mudah daripada Al-Hikmah jadi dapat ngalah ke bawah ya, bantuan pun minta doa restunya dengan semuanya kami juga sama-sama diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama pernah merasakan ditinggal orang yang dicintai sama-sama pernah bernasib ditinggal muassis saya kira kita punya kesamaan di situ semoga kesamaan ini ya sama-sama diberi Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk maju. Allahumma. Yang ini saya sampaikan, saya meluruskan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Nasar tadi. Begitulah hikmah ketika ditinggal. Mungkin sisi perbedaannya mungkin kalau ini saya sebagai pengamat ya. Karena terus terang saya ini orang yang kurang beruntung. Karena saya hanya dapat riwayat apa tentang Kiai Masruri itu apa Masrur hanya riwayat saja tidak pernah bertatap langsung karena beliau meninggal saya baru datangnya terlambat tapi meskipun terlambat insya Allah ya tetap karena saya ini lebih paling junior di sini ya meskipun usianya lebih tua saya dari Gus Nazar tapi secara urutan ya tetap tadi kata Gus Nazar meskipun halus tetap lebih tua Mas Nasar dan saya tetap hormat sama beliau apalagi pada pengasuh jasami nawakona mungkin saya ingin memberikan ya semacam nuansa ilmiah apa yang kita rasakan jadi tadi bedanya mungkin kalau Kiai Masruri itu kan ya sudah sepuh juga 67 68 sedangkan Hadratul Syekh Kiai Burhan ini masih 53 sangat berbeda sehingga emosinya mungkin ya lebih kontraksinya itu lebih sini daripada apa ya istilahnya goncangannya itu lebih terasa di sini daripada gempa di Begal karena sholat Babul juga sudah secara sistem sudah tadi Gus Nasar sudah tertata sedemikian rupa dan sekoci-sekocinya itu sudah siap lah mungkin itu sisi perbedaan tapi kita tidak melihat itu saya kira apa yang kita alami ini juga dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal Nabi Muhammad SAW
Jadi titik tengahnya antara Kiai Burhan sama Kiai Masuri Rasulullah, pas 63 tengah-tengahnya. Jadi ketika Rasulullah meninggal itu guncangan Madinah itu luar biasa, terjadi goncangan sampai-sampai ketika terjadi goncangan itu yang Sayyidina Umar tidak percaya kalau Rasulullah wafat. Dia dengan gagahnya keluar dari rumah, dikumpulkan di Madinah. Siapa yang ngomong Kanjeng Nabi Muhammad meninggal, saya penggal lehernya. Saking gak goncangan yang luar biasa itu spontan, 10. Dan itu tidak ada sahabat yang bisa meleraikan kegoncangannya Sayyidina Umar. Mungkin di sini mungkin ada Sayyidina Umar semacam itu mungkin. Barangkali Cakbat mungkin. Karena sama-sama enak-enak kita ini santai tidur, ditinggal sehingga saya ini harus pontang-panting. Hanya saja beliau tidak bawa pedang, itu aja. Orang terima itu ya takdir Gusti Allah, gak terima ini gimana gitu. Ya. Akhirnya ada mulai. Satu sahabat bilang ke Sayyidina Umar, sudah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Afa in mata aw qutila falakum ala aqabikum fama yanqalib fala aqibat ya Allah. Apa nggih? Wa ma yanqalib fala apa itu? Ya, bismillah. Qad khalat min qablihi rasul. Afa in mata aw qutila falakum ala aqabikum. Sudah meninggal, sudah, tapi Kanjeng Nabi sudah bilang begitu kok jenengan itu gak terima, gak bisa, belum mati, gak ada waktu. Kemudian akhirnya yang namanya Sayyidina Abu Bakar datang ke sini, ke Madinah, datang setelah melihat Rasulullah, sampai melihat wajah Rasulullah, kemudian berkata, "Hai Umar sini." Langsung Sayyidina Abu Bakar itu pidato, "Maka ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Kalau kamu mengaku-ngakukan Muhammad, pasti mati Muhammad sudah meninggal. Kamu sanjung-sanjung Kiai Burhan, tetap Kiai Burhan akan meninggal. Kita sanjung-sanjung, kita rawat juga dia Masruri mungkin ya. Saya nggak tahu ceritanya kalau beliau benar. Tetap juga akan meninggal. Tapi maka yang butuh siapa yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah, semua kehidupannya dicurahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, li'ila kalimatillah wa linashri dinihi, pasti fa innahu hayyun la yamut. Bahwa Allah itu maha hidup. Di sini para ulama mengambil tafsir, mengkomentari ucapan Sayyidina Abu Bakar bahwa satu, segala sesuatu yang fondasinya itu ikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fa innahu hayyun la yamut. Ya alhamdulillah. Ya. Kita lihat Al-Hikmah 2 Kiai Masruri dulu ya tidak pernah terbayang insya Allah pondoknya sebesar itu. Insya Allah saya yakin tidak terbayang. Tapi Allah menjawabnya hari ini. Beliau meninggal tambah hidup. Bahkan diprovokasi, sudah ada kiainya juga itu. Pondok Al-Hikmah 2 nggak ada kiainya juga. Nyatanya santrinya tambah banyak. Dan ini yang saya mumpet sekarang ini ya kami yang mumpet ini. Kalau bisa tetap aja. Tapi ini jawaban. Dan saya yakin Raudhatul Mujawidin, saya husnudzon dan yakin pasti Kiai Burhan itu hadzal ma'had ussisa 'ala taqwa wa 'ala bina'il ikhlas. Pasti bangunan yang ikhlas ini akan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Kanjeng Nabi membawa Islam dengan tulus. La as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Sebagaimana para nabi, la as'alu
la as'alukum ajra in ajriya illa 'ala Allah. Sehingga Islam jaya di tangan Sayyidina Abu Bakar, beres di tangan Sayyidina Umar, ekspansi dan sebagainya. Ini yang harus kita husnudzon. Kita yakin bahwa selama pondok itu dibikin, dibangun atas fondasi yang dikatakan Gus Nasr tadi, fondasinya sudah ada, tinggal benahi atap-atapnya. Saya yakin hayyun la yamut, ini akan hidup. Saya yakin. Kecuali kalau yayasan, lembaga pendidikan, atau apapun jenis organisasi yang ditujukan untuk kepentingan dunia akan wassalam. Coba membuat partai politik, tujuannya apa? Kekuasaan. Ya nanti pasti wassalamnya. Tidak ada partai politik mulai zaman Nabi sampai akhir ini yang jaya terus sudah ada. Partai Demokrat ya sudah mulai turun. Dulu jayanya Golkar juga mulai turun. Karena binatnya ini, asasnya itu hanya kepentingan politik. Sehingga Allah mengatakan wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil akan tetap ada. Dan ini yang harus kita buru-buru ini. Saya juga ini bukan nasihati jenengan loh ya. Saya juga menasihati saya sendiri ya. Ya, pantes-pantesan saya itu di sini disuruh suruh ngaji gitulah. Etok-etok gurune kaya. Cuma aslinya saya menasihati saya sendiri. Wallahi saya niat menasihati sendiri. Jadi yang kita harus yakin bahwa ini akan diabadikan oleh Allah SWT. Dan guru-guru biasanya gini sering ini juga terjadi di Al-Hikmah. Zamannya Abah Masrur begini, zamannya saya kok begini. Itu sudah maklum lah sudah. Mungkin zaman guru-guru begini. Zamannya yang Burhan tuh makan bedina setiap hari ya. Zamannya Cakbat, wah pahit. Gara-gara misalnya itu sudah nggak usah dipikir Cakbat, biar aja gitu. Itu ya sudah wajar. Itu saya kira gini. Ya kecintaan sama Kiai Burhan itu masih ada. Itu karena bentuk cintanya. Kepingin ini lebih baik. Cuma ungkapannya kan beda-beda. Ada yang lagi lesu ya ngomongnya biar aja zamannya itu rata makan padangnya sedina ping papa sekarang sudah 2 kali lagi lesu. Kok lagi orang duwe motor nggak punya motor zamannya itu kan di sini mobil. Zaman saya itu lakat transportasi ini yang pernah dialami Gus Nasr ini sudah. Ini beliau ini sama Basutin mumet ini kalau sudah urusan begitu. Sehingga nggak usah dibuat mumet lah. Ya. Nah ini yang perlu ditanamkan guru bahwa Raudhatul Mujawwidin ini bukan semata-mata tanggung jawab pengasuh maupun ketua yayasan. Ini harus ketua yayasan pengasuh itu hanya label saja. Terus siapa? Semuanya ikut tanggung jawab. Karena ini amanah Allah, bukan amanahnya Babul kan. Ini amanah Allah. Siapa yang ikut serta menjaga amanah bahwa minum. Kita begitu. Ya kami alhamdulillah ya masuk di Al-Hikmah. Meskipun saya itu sudah pegawai negeri ya. Ibaratnya macul di Jabar itu ya bisa, di luar itu bisa. Kelari bahasa tentang. Orang-orang apa karena kepelan. Ini karena sudah logatnya begitu, jadi mohon maaf dong ya. Akhirnya ini bahasa Indonesia lagi. Oh ini di Jambi ya. Ya dihantam seperti di guru-guru Al-Hikmah aja ya. Gak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Kalau ya punya Al ini sudah wahab gitu. Tapi kami bersyukur sehingga kami bisa ikut serta berjibaku merawat apa yang sudah ditinggalkan oleh Kiai Masruri. Karena saya jadi Kiai Masruri sendiri nggak bisa, ya kan? Ini adalah rahmat berkah Allah yang dititipkan kepada Kiai Burhan. Kemudian kita diikut-sertakan gitu. Jadi jangan macam-macam pikiran buat sendiri, belum tentu. Kalau buat itu gampang, jaganya yang susah. Nah itu. Jadi jangan berpikiran buat sendiri, itu tak mudah. Tapi doanya orang tua, doanya masyayikh itu yang ulama mahal itu
Dan tidak semua orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mungkin Abazuddin mungkin ini ditonton ya. Gus Nasar buat sendiri itu bisa, itu uangnya banyak sekali dia buat. Jaringannya juga luar biasa. Abazuddin tidak terus sudah cair ini. Cuma kan beliau itu betul-betul merawat itu, karena Allah tidak menitahkan kita sebagai muassis, tapi menitahkan kita sebagai perawat. Sudah, kalau sudah ditakdir Allah sebagai perawat, kalau usah jadi muassis, sama saja. Bahkan perawat